Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita hadir kembali di majelis ilmu kita di kajian rutin setiap hari Rabu, setiap ba'da maghrib hingga isya, untuk mengkaji dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih melanjutkan dan masih bersama pembahasan dari ayat-ayat yang terkait dengan puasa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, serta kepada keluarga serta sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah berjalan di atas jalan Islam hingga hari kiamat. Bapak Ibu, kita akan membahas ya dari surat Al-Baqarah, kelanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 187. Baik, monggo Bapak Ibu ditirukan. Uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Baik, surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Allah berfirman, uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian. Apa maksud dihalalkan? Diperbolehkan, boleh. Dihalalkan, diperbolehkan bagi kalian. Kapan? Lailatas Siyam, pada malam puasa.
Apa yang diperbolehkan? Ar-rafatsu ya ila nisaikum, untuk berbuat rafas. Ya, rafas itu bercampur, melakukan hubungan suami istri. Itu diantara makna rafas, Pak. Dihalalkan, diperbolehkan bagi kalian kapan? Lailatas Syam, pada malam puasa, untuk melakukan hubungan suami istri ila nisaikum, ya kepada ya istri-istri kalian. Di malam puasa boleh, Bapak Ibu. Dan ini Pak, ya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan hadhihi rukhsatun minallahi lil muslimin. Kok diperbolehkan apa? Untuk melakukan hubungan istri di waktu malam, ya puasa. Ini merupakan keringanan, Pak, kata Imam Ibnu Katsir. Ya, hadhihi rukhsatun minallah, ini adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala lil muslimin, bagi kaum muslimin, Pak. Ini keringanan. Ya. Wa raf'un lima kana alaihi al-amru fi ibtida'il Islam. Ya. Dan hal ini kata Imam Ibnu Katsir adalah pengangkatan, Pak, atau penghapusan dari perkara yang ada pada awal Islam dulu. Apa maksudnya? Dulu itu ternyata, Pak, yang namanya hubungan suami istri dilarang di malam hari, di awal-awal Islam dulu. Ya. Kenapa seperti itu? Fa innahu kana idza aftara ahaduhum innama yahillu lahul aqlu wasyurbu wal jima' ila salatil isya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dulu, Pak, kalau orang itu berpuasa, maka boleh baginya untuk makan, untuk minum, kemudian untuk jima, hubungan suami istri ila sholatil isya, hanya sampai sholat isya. Jadi bolehnya makan, minum, hubungan suami istri hanya maghrib sampai isya tok, Pak. Kalau mungkin dihitung-hitung menit sekarang ya 1 jam tok. Nanti setelah sholat isya sudah tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, tidak boleh lagi hubungan suami istri. Berat nggak, Pak? Sampai kapan? Sampai datang waktu maghrib besok. Jadi malamnya sudah nggak boleh ngapa-ngapain. Makan nggak boleh, minum tidak boleh, datangi istrinya juga nggak boleh, Pak, sampai maghrib besok. Kalau besok datang waktu maghrib, baru boleh makan, minum, hubungan suami istri. Mepet gak, Pak? Buat buka puasa, makan, minum, hubungan suami istri. Dulu seperti itu. Atau dalam riwayat yang lain, yanamu qabla dzalika, atau seorang tidur sebelum itu, famata nama au shallal isya ya hurrima alaihi ta'am wasyarab wal jima' ila lailah al-qabilah. Atau patokannya itu ya Pak, tidur atau salat isya. Maka kapan saja orang itu tidur, ya, selama orang itu tidur, nanti bangun sudah nggak boleh makan, minum, hubungan suami istri. Atau patokannya Sholal isya, orang kalau sudah sholat isya, setelah itu sudah diharamkan lagi. Makan diharamkan, minum diharamkan, hubungan suami istri diharamkan. Ini dulu di awal-awal Islam. Fawajadu min dzalika masyaqqatan kabiratan. Dengan keadaan seperti ini, Pak, bolehnya makan hanya sampai isya, bolehnya minum hanya sampai isya, bolehnya hubungan suami istri juga hanya sampai isya. Setelah sholat isya selesai nggak boleh lagi.
maka mereka mendapati rasa berat Pak, yang sangat berat. Apalagi kebiasaan kita Pak, ya gimana kebiasaan kita? Adzan maghrib makan minum, nanti kalau sudah selesai habis isya, apalagi habis taraweh, pulang terus masih makan lagi. Berat Bapak Ibu. Kenapa? Karena seharian sudah puasa, menahan dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri Pak. Ternyata dulu para sahabat mereka mendapati wah berat ini. Iya. Warrafas, dan yang dimaksud rafas di sini ya adalah jima, hubungan suami istri Pak. Ternyata para sahabat dulu mereka mendapati ya apa? Rasa berat. Maka ketika ayat ini turun, ayat ini menjadi rukhsah, menjadi keringanan dalam melaksanakan ibadah puasa. Allah berfirman, uhilla lakum, sekarang dihalalkan untuk kalian, diperbolehkan untuk kalian pada malam bulan puasa ar-rafathu ila nisaikum, melakukan hubungan suami istri ya dengan istri kalian, boleh kalau datang waktu malam. Kemudian Allah melanjutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalau diartikan secara letterlek apa? Hunna, mereka itu, para wanita itu, istri-istrimu itu, libasun lakum, adalah pakaian untuk kalian. Wa antum, dan kalian, libasul lahun, adalah pakaian untuk mereka Pak. Ya. Ini bahasa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya suami istri itu saling menjadi pakaian Pak. Istri itu pakaiannya suami, suami itu pakaiannya istri. Apa maksudnya? Al-Imam Ibnu Katsir beliau menyebutkan yakni yaitu hunna sakanun lakum. Maksudnya pakaian untuk kalian, yaitu para istri itu sakanun lakum, adalah ketenangan, ketentraman untuk kalian. Wa antum, dan kalian wahai suami, sakanun lahun, adalah ketenangan untuk mereka para istri. Maka di sini dipahami Pak oleh para ulama, antara suami istri harus saling menimbulkan ketenangan. Suami harus menenangkan istrinya, istri harus menenangkan suami. Ya. Maka nanti akan terciptalah sakinah, akan tercipta keluarga yang sakinah, yang tenang, yang tentram Bapak Ibu. Setiap apa suami masuk ke dalam rumah, tentram Pak hatinya. Setiap istri ketemu dengan suaminya, hatinya pun juga tenang, juga tentram Pak. Jangan sampai suami pulang ke rumah rasanya nggak nyaman, apalagi kalau ketemu istrinya, jelek lihatnya, berarti sudah hilang Pak pakaiannya. Istri ketemu dengan suaminya juga merasakan hal yang sama, rasanya kok tidak nyaman, tidak enak, berarti istri sudah kehilangan pakaiannya Bapak Ibu. Al-Imam Ibnu Katsir melanjutkan, wa qala Rabi', dan berkata Rabi' bin Anas menafsirkan Pak perkataan ini. Apa maksudnya? Hunna lihaful lakum, bahwasanya para istri itu selimut untuk kalian. Wa antum lihafun lahun, dan kalian pun adalah selimut untuk para istri. Ya. Apa maksudnya? Saling melindungi Bapak Ibu. Secara makna bagaimana saling melindungi satu dengan yang lain. Ketika kedinginan, ya kemulan Pak. Ya.
Dan kemul atau selimut yang paling nyaman apa Pak? Ya istrinya. Selimutnya istri yang paling nyaman ya suaminya. Saling apa? Menyelimuti, saling melindungi Bapak Ibu. Ditafsirkan juga oleh para ulama yang lain. Apa maksudnya? Istri itu pakaiannya suami, suami itu pakaiannya istri, yaitu saling menutup auratnya Pak. Kalau ada kurangnya dari istri, kalau ada apa yang nampak cacat dari istri, suami nutup. Jangan malah dibongkar Pak. Ketika suami juga apa ada aibnya, ada cacatnya, kelihatan auratnya, siapa yang nutup? Istrinya. Saling menjaga, saling nutup Bapak Ibu. Ya. Maka di sini Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan wa hasiluhu, dan kesimpulannya kata beliau, annar rajula wal mar'ata kullu minhuma yukhalitul akhar. Bahwasanya antara suami dan antara istri, keduanya harus saling apa? Bergaul Pak dengan baik. Istri mempergauli suami dengan baik, suami mempergauli istri pun juga dengan baik. Maka harus kompak Bapak Ibu antara suami dan istri. Ternyata hal yang seperti ini Pak diajarkan Pak dalam Islam. Bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ternyata dimulai dari suami istri yang saling menjaga. Suami istri yang saling melengkapi, suami istri yang saling menjaga aurat Bapak Ibu, saling menjaga Pak. Maka Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, lah seperti ini Pak, suami dan istri dalam Islam Pak harus kompak. Baik Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alimallah, Allah mengetahui, annakum kuntum takhtanuna anfusakum, Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan diri kalian sendiri. Ya, kalian telah terfitnah. Ya, dari apa? Dari keinginan untuk menggauli istrinya, untuk makan, untuk minum. Kapan? Ba'dal isya, setelah isya. Itu godaan loh Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu. Makanya Allah membahasakan, Allah tahu kalian itu apa? Berusaha untuk menahan diri kalian sendiri. Padahal pengen habis isya makan lagi. Pengen enggak Pak? Pengen. Apalagi apa tadi pada maghrib baru kolak saja ini. Belum makan nasinya, baru pemanasan saja. Maka ba'da isya setelah sholat tarawih, Allah tahu kalian tuh pengen makan. Ya. Apalagi yang tadi apa ba'da maghrib hanya minumnya sedikit saja, Allah tahu ba'da isya itu kalian juga masih pengen minum. Allah juga tahu tadi yang ba'da maghrib apa kalian pengen mendatangi istrinya, ba'da isya kalian juga pengen Pak. Allah tahu nggak? Allah tahu keinginan ya kalian. Ya. Fataba alaikum, ya. Kemudian apa? Dia menerima taubatmu. Kenapa Pak? Ini fitnah loh Pak, syahwat. Bayangkan dilarang, nggak boleh makan, nggak boleh minum, kemudian nggak boleh mendatangi istri, padahal hatinya pengin sekali. Ini jadi fitnah di hati. Fataba alaikum, Allah menerima taubat kalian, wa afa ankum, dan Allah memaafkan kalian. Terus apa kata Allah? Fal'ana bashiruhunna, sekarang kata Allah campurilah mereka. Berarti apa Pak? Hukum yang sebelumnya yang ba'da isya tidak boleh makan, tidak boleh minum, terus tidak boleh mendatangi istri, itu sudah dimansuh.
Apa dimansuh? Sudah dihapus, sudah nggak berlaku lagi, Pak. Terus apa yang berlaku sekarang? Fal ana basyiruhunna. Sekarang apa? Datangilah mereka. Datangi istri-istri. Wabtahu ma kataballahu lakum. Dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Apa? Anak. Ya, datangi istri kalian. Kemudian carilah apa yang sudah Allah tetapkan kepada kalian semuanya. Maksudnya adalah anak, Pak. Maka apa? Boleh menggauli istri di malam bulan Ramadan. Boleh. Kalau malam boleh. Baik. Awal malam, tengah malam, atau akhir malam usah bebas. Sing penting malam. Sing penting malam. Allah sudah kasih keringanan, Pak. Allah sudah kasih rukhsah. Ya. Kemudian Allah menyebutkan lagi wakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Makan dan minum juga boleh. Maka setelah sholat isya, sholat taraweh mau makan lagi boleh. Makanya itu tengah malam, awal malam atau akhir malam. Sing penting malam. Belum habis waktunya, Pak. Washrabu, dan minumlah kalian. Tadi kurang minum, masih boleh minum, silahkan. Ya, tadi baru kolaknya, dawetnya belum. Malam minum dawetnya. Boleh ketika datang waktu malam, Pak. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai apa? Jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, ya minal fajri, ya apa? Dari waktu fajar, Pak. Ya. Para sahabat dulu disebutkan dalam riwayat, ya memahami fajar, Pak. Ya, mereka itu meletakkan ya benang merah, benang putih. Kalau mereka sudah melihat jelas, oh ini hitam, ini putih, maka sudah mereka nggak makan lagi. Ya. Itu yang mereka pahami dari sebagian sahabat, letterlek memahami seperti itu. Kenapa? Karena Allah menyebutkan khaytul abyad, ya benang putih, wa khaytul aswad, dan benang hitam. Yang dimaksud di sini fajar, Pak. Sampai jelas datang waktu fajar. Dan ini batas terakhir orang boleh makan, boleh minum, boleh hubungan suami istri sampai datang waktu fajar. Ya. Dan fajar yang dimaksud adalah fajar shadiq, fajar yang kedua. Karena fajar dibagi oleh para ulama, ada fajar kadhib, fajar yang dusta. Ada fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq, fajarnya yang jujur, Pak. Kenapa yang pertama disebut dengan fajar kadhib? Karena ada warna terang di sebelah timur. Dikiranya kalau terang terus terbit matahari, ternyata apa? Terang hilang, Pak. Itu fajar kadhib. Ya, pada saat fajar kadhib inilah orang masih boleh makan, boleh minum, boleh melakukan hubungan suami istri. Masuk subuh belum? Belum. Nanti ketika terbit fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq, maka manusia sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri, dan pada saat fajar shadiq masuklah waktu sholat subuh. Ya, maka Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, ya, apa? Boleh makan, minum, hubungan suami istri sampai datang Pak waktu fajar. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Terus kalau sudah datang waktu fajar, apa kata Allah? Tsumma, kemudian atimmus shiyama ilal lail, sempurnakanlah puasa sampai datang waktu malam. Kapan Pak malam yang dimaksud?
terbenamnya matahari. Waktu sholat apa Bapak Ibu? Maghrib. Summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai datang Pak waktu malam, yaitu waktu maghrib. Maka ini dalil para ulama yang menyampaikan bahwasanya malam itu dihitung dari maghrib Pak. Ya, kenapa sampai maghrib? Ini loh disebut oleh Allah, sempurnakan puasa sampai malam. Padahal puasa hanya sampai maghrib. Maka permulaan malam itu dihitung dari maghrib Pak. Ya, itu sudah dihitung malam. Wala tubashiruhunna. Kemudian Allah melarang wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian sedang iktikaf di masjid. Ini larangan Pak. Dan ini termasuk di antara ilmu dan fikihnya orang iktikaf Pak. Orang yang niat iktikaf di masjid, hati-hati Pak, ada pembatal dari pembatalnya iktikaf. Apa itu? Ini mendatangi istri, melakukan hubungan suami istri. Malam-malam temannya pada tidur di masjid, sudah angler, dia melirit pulang. Ya, datangi istrinya. Kemudian mandi balik lagi ke masjid, maka kita katakan iktikafmu batal. Ya. Apalagi yang niat iktikafnya apa? 10 hari sudah diniati sejak awal. Ya, malam ke-21 saya niat iktikaf 10 hari sampai takbiran. Hari 25 enggak betah, mulai malam-malam. Datang istrinya, temannya pada enggak tahu, mandi balik lagi. Ini batal Pak iktikafnya. Ini termasuk dari pembatalnya iktikaf, hubungan suami istri Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri Pak yang melarang, wala tubashiruhunna, jangan gauli mereka sedangkan kalian sedang iktikaf. Kenapa Pak? Ya karena orang iktikaf itu dia sudah niat berdiam diri di masjid. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niat pengen ibadah, maka sabar. Pembatal-pembatalnya iktikaf tinggalkan dulu. Ya, kecuali keluar dalam urusan-urusan yang penting Pak. Apa? Ternyata masjidnya nggak ada toiletnya. Ketika dia butuh untuk buang air, dia harus ke toilet dulu. Toiletnya di mana? Tengah sawah sana. Dia keluar dari masjid. Batal? Enggak batal. Itu hal yang diperbolehkan. Ya. Seperti kami dulu waktu kecil diajari apa? Iktikaf. Ya masjidnya enggak ada toilet. Toiletnya kemana? Bengawan Solo Pak. Maka bagaimana? Ya sudah ke Bengawan Solo. Kalau sudah selesai balik lagi, jangan mampir dulu, jangan jalan-jalan dulu, kemudian pulang dulu, enggak, langsung balik Bapak Ibu. Ya, tapi dulu kita baru dilatih, latihan Pak. Akhirnya kalau ke Bengawan Solo, ya bukan hanya buang air, nyambi apa Pak? Nyambi mancing Bapak Ibu. Ya, jadi balik ke masjid itu bawa ikan Pak. Dan dulu Bengawan Solo luar biasa Pak, ikan itu banyak sekali. Masukkan saja mesti dapat Pak. Jadi balik ke masjid bawa ikan, nanti digoreng, dimasak untuk buka atau untuk sahur Pak. Nah ini nyambi namanya. Baik Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Wala tubashiruhunna, janganlah kalian menggauli istri-istri kalian, wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian iktikaf di masjid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Nih ya. Itu atau yang demikian itu adalah batasan-batasannya Allah.
aturan-aturannya Allah, fala taqrabuha, janganlah kalian mendekatinya, Pak. Sudah dilarang, sudah, jangan dilanggar. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas, yang demikian itu Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Baik Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, maka aturan-aturan ini dibuat Bapak Ibu agar manusia bertakwa. Ada perintah suruh makan, suruh minum, kemudian suruh puasa. Tapi juga ada larangan-larangan. Ini semuanya dibuat oleh Allah dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia bertakwa. Baik, ini surat Al-Baqarah ya, ayat 187. Kita keluarkan faedah, Pak, dari ayat ini. Baik, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ya, rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa ya di antara faidah ya dari faidah ayat ini. Ya. Apa di antara pelajaran dari ayat ini? Yang pertama kata beliau, bayanu fadlillahi ta'ala wa ni'matihi ala ibadihi. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaannya Allah, karunia-Nya Allah, Bapak Ibu. Wa ni'matihi, dan menjelaskan tentang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala ala ibadihi, bagi hamba-hambanya, Pak. Allah itu sudah memberikan karunia, Allah memberikan kenikmatan kepada para hamba-hambanya. Apa di antaranya? Bi ihlalil jima', yaitu dengan menghalalkan jima', hubungan suami istri. Wal akli wasyurbi, menghalalkan juga makan dan minum, lailatas siyam, pada malam puasa. Kenapa? Karena Allah tahu kalian itu pengen. Maka di antara karunia, keutamaan, kebaikannya Allah Subhanahu wa taala, Allah halalkan, Pak, 3 perkara ini dikerjakan di malam puasa. Boleh. Akhirnya apa yang terjadi? Hamba-hambanya Allah, kaum muslimin, Bapak Ibu, tambah berat atau tambah ringan? Tambah ringan. Iya, tambah ringan, Pak. Pengen makan, makan, masih malam, boleh. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu, faedah yang kedua kata beliau, annar rajula sitrun li zaujatihi wa hiya sitrun lahu. Bahwasanya seorang laki-laki dia adalah penutup dia untuk istrinya. Yang menutup apa? Yang menutup badannya, yang menutup aibnya, yang menutup kurangnya, dan lain sebagainya, Pak. Laki-laki itu sebagai pelengkap, penutup untuk istrinya, dan seorang istri sitrun lahu, adalah penutup bagi suaminya. Wakilahuma, kata Syekh, apa? Dan keduanya, suami istri ini, muhtajun li sahibihi, butuh kepada pasangannya, Pak. Ya, suami butuh istri, istri butuh suami, dan ini fitrah, Bapak Ibu. Ya, ini fitrah. Allah jadikan kecintaan, kecenderungan laki-laki apa? Mesti pingin kepada wanita. Wanita pun juga pingin dan butuh kepada laki-laki, Pak. Tetapi apa? Keduanya tetap diatur, Pak, oleh Allah. Ada hak dan ada kewajiban. Apa kewajibannya suami kepada istrinya? Harus menafkahi, ya, harus menjaga, kemudian berusaha untuk mendidik, berusaha untuk menjaga ya dari apa? Keburukan, baik keburukan dunia ataupun keburukan di akhirat, Pak, nanti.
Kemudian apa kewajibannya si istri? Si istri dia harus taat kepada suami, harus taat. Apalagi kalau suaminya memang suami yang betul-betul pantas Pak untuk dipatuhi, taati Pak. Ya, dan ini dibahas oleh para ulama dalam bab nikah. Intinya apa? Suami butuh istri, istri butuh suami. Maka saling menghormati, saling menghargai, jangan saling menyakiti, jangan saling mendolimi Pak. Ada suami menyakiti istri, mendolimi istri. Nanti kalau sudah sakit hati, sudah nggak enak Pak. Ya, ketemu sudah nggak nyaman lagi. Kebalikannya juga sama. Ada seorang istri dia menyakiti suaminya, ada nggak Pak? Hah? Istrinya malah menyakiti suami, ada. Ya. Maka kalau terjadi apa? Setelah itu terjadi apa? Sudah nggak nyaman lagi Pak hubungan. Maka segera diperbaiki Pak. Bagaimana memperbaikinya? Saling memaafkan, saling menghargai, akan jadi baik lagi. Baik. Kemudian Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Anna wuqu'ahu fil maksiyati, bahwasanya terjerumusnya manusia ke dalam maksiat Pak. Terjerumusnya manusia ke dalam maksiat, khianatun li nafsihi, itu adalah bentuk berkhianat kepada dirinya sendiri. Ya, jadi kalau ada seseorang dia jatuh pada maksiat, jatuh kepada perbuatan dosa, dia sedang berkhianat kepada dirinya sendiri. Kenapa? Badannya ini harusnya dipakai untuk ibadah, dijaga agar bisa masuk surga, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Malah dia pakai maksiat Pak. Maka dia zalim kepada dirinya sendiri, dia khianat Pak. Padahal setiap hari dikasih makan makanan yang enak, yang sehat, biar sehat. Setelah sehat malah dipakai maksiat, khianat Pak ini. Ya, maka tujuan kita makan Bapak Ibu, tujuan kita minum, bahkan tujuan sehari-hari kita makan minum biar badan kita itu sehat, ibadahnya bisa kuat. Bahkan sampai Pak Presiden ada program MBG, biar pada makan sehat bergizi. Kalau sudah sehat bagaimana? Jangan dipakai untuk maksiat dan dosa. Karena itu termasuk bentuk khianat. Dia mengkhianati dirinya sendiri. Dikiranya dikasih makan sehat itu untuk ibadah, malah dipakai untuk maksiat. Maka kata Syekh apa? Orang yang ia berbuat kemaksiatan, ia berbuat dosa, maka ia telah berbuat khianat kepada dirinya sendiri. Baik. Faedah yang selanjutnya, annal masyaqqata tajlibut taisir. Ya, Syekh menyebutkan di antara pelajaran dari ayat ini, annal masyaqqah, bahwasanya kesulitan. Adanya kesulitan, adanya rasa berat Bapak Ibu, atau dalam keadaan darurat, tajlibut taisir, ini akan mendatangkan kemudahan Pak. Dalam fikih dibahas Bapak Ibu ini. Orang kalau sudah dalam bahaya, dalam keadaan berat, dalam keadaan susah, bahkan mungkin dia sudah nggak mampu lagi, nanti akan ada Pak kemudahan. Contoh Bapak Ibu, apa? Orang dalam keadaan dia lapar. Kalau dia tidak makan, dia akan mati Pak. Ini sudah urusan hidup mati Pak. Dia harus makan ini. Ternyata adanya cuma babi. Makan enggak Pak? Dia butuh, kalau enggak makan dia akan mati. Lah kok anak ekor babi? Ya, maka dia boleh makan Pak. Ya. Ketika ada kesulitan, ketika ada kesusah payahan, bahkan dalam keadaan darurat, maka akan ada kemudahan. Boleh dia makan. Itu rukhsah Bapak Ibu.
Tetapi bagaimana makannya? Makan secukupnya, yang cukup untuk bisa membuat ia menegakkan punggungnya, alias biar dia nggak mati, Pak. Dah, nggak boleh lebih daripada itu, Pak. Wah, iman-iman Ustadz ini babinya dimasukkan kulkas dulu gimana? Nggak boleh. Atau tak bawa dulu, kreseki dulu, nanti dimakan di tengah jalan, nggak boleh, Pak. Hanya sebatas yang membuat dia bisa menegakkan punggungnya, alias dia nggak mati saat itu. Kalau setengah kilo kebanyakan. Kalau 1 potong saja sudah cukup membuat dia hidup saat itu, maka makan 1 potong saja, jangan 5 potong dihabiskan. Maka dalam keadaan susah, Bapak Ibu, apa kemudahan itu akan datang, Pak. Contoh misalnya apa? Dalam keadaan susah, orang nggak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Kemudahan ada, Pak. Orang tidak bisa duduk, maka apa? Akan ada kemudahan. Bagaimana dia boleh sholat dalam keadaan berbaring. Orang dalam keadaan susah, ternyata nggak ada air, Pak. Ini ada air, hanya cukup untuk minum. Ya, kalau dipakai untuk berwudu, dia nggak bisa minum, binasa, Pak, nanti. Maka ada kemudahan, dia boleh tayamum. Syariat seperti itu, Pak. Ya, maka ketika Allah tahu ternyata dilarangnya makan, minum, kemudian hubungan suami istri di malam hari, itu membuat berat, Pak, makhluknya, hambanya. Maka Allah angkat itu, dihapus hukumnya, diganti dengan hukum yang baru. Baik, Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, maka mengangkat suatu hukum diganti dengan hukum yang lain dalam Islam boleh, Pak. Tapi tidak sembarang angkat tuh. Allah yang mengangkat, Pak, Allah yang ganti. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun yang melakukan hal itu boleh. Allah dan Rasulnya yang melakukannya, Pak. Baik. Kemudian faedah selanjutnya, jawazul akli wasyurbi wal jima' lishaim. Bolehnya makan, minum dan jima' bagi orang yang berpuasa hatta yatabayyanal fajru, sampai jelas waktu fajar, Pak. Selama masih di waktu malam maka diperbolehkan. Baik. Kemudian Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, ayat ini menunjukkan apa? Jawazus siyam wal insanu junubun. Boleh berpuasa di saat orang tersebut masih dalam keadaan junub, Pak. Nah, ini yang sering ditanyakan, Ustadz, ya datang azan, terdengar azan, saya belum mandi junub, gimana puasanya, Ustadz? Maka puasanya sah. Puasanya sah, Bapak Ibu. Tapi kalau dia ingin sholat subuh, maka dia harus segera mandi untuk melaksanakan sholat. Apalagi misalnya orang di pagi hari baru jam 8, ya dia tidur, ternyata dia mimpi basah. Ya, dia dalam keadaan junub, Pak, ini. Maka bagaimana? Maka puasanya lanjut atau berhenti? Lanjut terus. Tapi kalau dia nanti mau sholat duhur, maka dia harus mandi sebelum sholat duhur. Tapi untuk puasanya tidak masalah, Pak. Ya, tidak membatalkan. Baik, Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya, an-nasyam yantahi bi ghurubi syamsi, bahwasanya puasa itu selesai dengan tenggelamnya matahari. Kalau matahari sudah tenggelam, matahari sudah terbenam, Bapak Ibu, maka apa? Maka dia boleh berbuka, makan. Wa qad dalati sunnah, dan sunnah menunjukkan ala istihbabil mubadarati bil futur, dan dalam sunnah menyebutkan tentang disunnahkan, dianjurkan untuk segera berbuka.
Ya. Faedah selanjutnya, annal akla wa syurba wal jima' min muftiratis shaim, bahwasanya makan, bahwasanya minum dan jima, hubungan suami istri termasuk pembatal puasa. Pembatal puasa, Pak. Kalau dikerjakannya di waktu pagi, siang, sore. Orang makan disengaja maka batal. Siang hari orang minum ya disengaja maka batal, apalagi hubungan suami istri. Bahkan kafaratnya apa, Pak? Berat. Orang yang di bulan Ramadan di siang harinya melakukan hubungan suami istri, maka di antara kafaratnya dia puasa 2 bulan berturut-turut, Pak. Gimana puasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan itu nggak boleh putus, Pak. Dari awal bulan sampai selesai bulan pertama sampai nanti selesai bulan kedua harus setiap harinya puasa. Tidak boleh ada hari yang dia tidak puasa. Berat nggak, Pak? Berat. Sebulan saja dia nggak mampu. Apalagi 2 bulan, apalagi ketika dia puasa 2 bulan, bisa jadi dia puasa sendiri, Pak. Yang lain sudah pada minum es teh, yang lain pada makan siang, dia puasa sendiri. Berat, Pak, ini. Ya. Maka Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, ini termasuk dari pembatalnya puasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, mungkin ini faedah yang bisa kita sebutkan di kesempatan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ini dari kami, insya Allah kita sambung di kesempatan yang lain, di kesempatan yang akan datang, pembahasan dari ayat yang lain, Pak, insya Allah. Baik, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kurangnya dari diri kami pribadi, dan nasihat kami nanti di rumah dibuka lagi, Pak, ayatnya dibaca. Ya, mungkin ada yang terlewat dia dari ayat yang belum kami sampaikan, ya dibuka. Ya, kemudian berusaha direnungi, ditadabburi, kemudian betul-betul dijaga, itu akan jadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.